Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan informasi terupdate mengenai video-video yang terbaru dari channel ini, yang ini akan bermanfaat sekali bagi kalian semua, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang ada di penelitian teman-teman semua ya. Bisa itu skripsi ataupun berupa tesis. Nah, di bab 3 ini biasanya ini akan memuat metode penelitian yang akan dilakukan. Nah, di video kali ini secara khusus saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jenis penelitian kuantitatif. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan untuk yang kualitatif. Oke, pada umumnya di dalam bahasan bab 3 ini memuat seperti ini ya. Pertama ada tempat dan waktu penelitian, yang kedua ada rancangan penelitian atau desain dan jenis penelitian, ini tergantung ya. Tapi sama saja. Yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya operasionalisasi variabel, kemudian teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode dan teknik analisis data, dan selanjutnya uji hipotesis. Nah, itu bagian-bagian secara umum yang ada di bab 3 metode penelitian. Nah, biasanya urutannya tergantung juga ya. Umumnya memang begini, tapi tergantung juga dari pedoman penulisan penelitian masing-masing kampus. Ada yang misalnya di awalnya rancangan penelitian terlebih dahulu, lalu lokasi atau tempat. Nah, istilah-istilah itu disesuaikan dengan pedoman masing-masing saja. Tapi secara umum akan seperti ini. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Di sini peneliti harus mendeskripsikan tempat atau lokasi dilakukannya penelitian tersebut dan lamanya waktu yang digunakan untuk penelitian, mulai dari penyusunan rencana penelitian berupa proposal skripsi atau tesis sampai dengan penyusunan laporan penelitian itu selesai dilakukan. Itu harus dijelaskan dengan detail di sini. Nah, perlu diketahui kadang terbalik ya, ada yang pemahaman keliru mengenai objek penelitian. Kadang orang bilang objek penelitian itu adalah lokasi penelitian, ternyata bukan. Objek penelitian adalah variabel, misalnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Nah, objek penelitiannya itu adalah gaya kepemimpinan dan kinerja. Nah, bukan di misalnya PTX, bukan itu ya. PTX itu merupakan lokasi tempat penelitian. Objek penelitian adalah variabel. Tadi misalnya gaya kepemimpinan dan kinerja PTX. Nah, objek penelitiannya adalah gaya kepemimpinan dan kinerja, lokasinya adalah PTX. Nah, ini jangan sampai keliru. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ada rancangan penelitian, atau ada yang menuliskan judul desain dan jenis penelitian. Itu sama aja, tergantung dari pedoman penelitian di perguruan tinggi masing-masing saja. Nah, di sini rancangan penelitian ini diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang tepat, valid, sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Nah, bahasan di sini, bahasan di rancangan penelitian ini berisi tentang penjelasan jenis penelitian yang dilakukan, ditinjau dari tujuan dan sifatnya. Nah, karena di sini kita bahas kuantitatif, artinya pasti yang akan dibahas adalah penelitian kuantitatif. Contoh seperti exploratory, deskriptif, explanatory, historis, survei, dan lain sebagainya. Pada bagian ini perlu dijelaskan juga variabel-variabel yang dilibatkan. Nah, di sini definisi operasional yang akan nanti didetailkan di bagian selanjutnya.
dan dijelaskan juga sifat hubungan antar variabel-variabel tersebut. Nah, karena memang ini kuantitatif ya, jadi ini disesuaikan rancangan penelitian kuantitatif itu seperti apa sih. Nah, di sini dijelaskan. Oke, selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Nah, tadi kita bicara objek penelitian. Objek penelitian bukan lokasi penelitian, ya itu beda. Objek penelitian adalah variabel yang kita teliti. Nah, sekarang subjek penelitian siapa? Nah, di sini subjek penelitian adalah sampel. Nah, apabila seluruh subjek penelitian diteliti, maka disebut populasi. Kita ambil populasi semua. Dan apabila sebagian saja kita teliti dari subjek penelitian, maka itu disebut sampel ya, penelitian sampel. Nah, di sini peneliti menjelaskan populasi penelitian yang terdiri atas populasi targetnya apa, populasi terjangkaunya apa, unit analisis dan unit sampingnya apa. Selanjutnya disajikan ya, teknik pengambilan sampelnya seperti apa. Tekniknya kan macam-macam ya, ada yang random ya, ada yang probability sampling, non probability sampling, yang dua itu kan, serta penentuan ukuran sampel. Nah, teknik penentuan ukuran sampel yang dilakukan itu pakai apa? Nah, di sini dijelaskan di bagian populasi dan sampel. Oke, berikutnya adalah operasionalisasi variabel. Sebelumnya saya sudah pernah jelaskan di bab 2, itu ada keterkaitan dengan bab 3, khususnya di operasionalisasi variabel ya. Ketika kita menjelaskan apply teori, di sana sudah ada kita jelaskan dimensi dan indikator. Nah, dimensi dan indikator ini akan related dengan operasionalisasi variabel. Maka dari itu di sini peneliti merumuskan definisi variabel yang terukur. Itu ngambil dari bab 2 yang apply teori yang dibahas sebelumnya di video sebelumnya sudah saya buat. Terukur dan unit analisis pengukuran variabel yang dibuat instrumennya serta responden yang akan mengisi instrumen. Jadi jelaskan kita operasionalisasikan variabel kita sampai ke kisi-kisi pernyataan yang akan kita jadikan instrumen dan siapa responden kita. Nah, di sini kita dijelaskan di operasionalisasi variabel. Berarti dijelaskan per variabelnya ya, kita buatkan definisi operasionalnya. Nah, lalu setelah itu ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini peneliti menjelaskan metode pengumpulan data. Nah, karena berhubung kita kuantitatif, misalnya ya, kita gunakan instrumen berupa tes, skala, atau lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada jenis dan sumber data. Nah, sumber data yang kita gunakan apa? Biasanya memang ada data primer atau data sekunder. Nah, kita jelaskan data primernya apa, data sekundernya apa. Nah, kalau misalnya kita pakai kuesioner, artinya kan data primernya itu ya didapat dari hasil kuesioner itu. Data sekundernya bisa berasal dari studi kepustakaan, arsip, media cetak dan sebagainya. Di sana dijelaskan data-data yang kita pakai sumbernya dari mana dan apa. Selanjutnya masuk ke bahasan metode dan teknik analisis data. Nah, di sini peneliti mendeskripsikan metode dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data, meliputi uji statistik deskriptif, lalu analisis data yang sesuai dengan metode penelitian yang teman-teman lakukan. Misalnya kalau regresi 2 variabel ya kita pakai regresi sederhana, atau misalnya regresi independen 2, dependen 1 kita pakai regresi berganda. Nah, di sini jelaskan metode dan teknik analisis data yang kita gunakan apa. Berikutnya adalah uji hipotesis. Nah, pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pengujian hipotesis yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya kalau kita menggunakan regresi berganda, maka peneliti menyusun melakukan uji F dan uji T dengan masing-masing hipotesis statistiknya. Nah, ini bagian uji hipotesis.
Nah itu aja teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kalian semua dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan di share dan dikomentari kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari teman-teman. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.